kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melibatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita. Kita bersyukur karena kita dapat menikmati hari ini, dan saya percaya kita telah melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru, nafas yang baru yang Tuhan berikan buat kita nikmati. Sebelum kita menaikkan pujian, penyembahan, bahkan mendengar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita menyerahkan hati kita, hidup kita, agar dilawat Tuhan, agar dijamah Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami jatuh, seringkali kami mengecewakan Engkau, tetapi karena kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami, sehingga kami dilayakkan ada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau lawat dimanapun keberadaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga kami yang tidak sempat bersama dengan keluarga mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Selama kami tidak bersama dengan Tuhan, kami berdoa penyertaan Tuhan yang akan memimpin setiap hidup kami, memimpin setiap langkah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin dalam keputusasaan, terhampa ya Tuhan, merasakan bahwa tidak ada harapan lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan harapan baru, setia mengharap kepadamu Tuhan, sehingga mereka merasakan bahwa harapan mereka satu-satunya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan dimanapun kami berada saat ini, lawatan-Mu menjamah setiap hati kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubah hidup kami menjadi anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan dalam hidup kami, serta selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan kami saat ini di dalam tangan-Mu. Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Haleluya, ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita bangkit dan bersorak menyanyikan karena Tuhan itu baik. Tuhan telah mengalahkan musuh untuk kita dan kita telah dibebaskan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mencari, kami mendapat. Ketika kami mengetukkan pintu, Engkau membukakan pintu bagi kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan naikkan nyanyian ini, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Bapa. Benar, Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kekal, Bapa yang senantiasa memperdulikan kami ya Tuhan. Saat kami mencari ya Tuhan, kami mendapatkan. Saat kami mengetukkan pintu ya Tuhan, pintu dibuka bagi kami. Merupakan atau petandanya Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang baik bagi kami ya Tuhan. Maka itu kami memulia dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan, waktu yang sangat indah ini ya Tuhan, di mana kami memuji dan menyembah Engkau, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang berkuasa, Bapa kami yang sangat-sangat memperdulikan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dapat bertemu dengan jemaat-Mu, sekalipun mereka berada di tempat mereka masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha hadir bersama dengan mereka, serta memberkati mereka dimanapun mereka berada. Sehingga yang lemah itu dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban masalah dan pergumulan hidup menemukan jawaban hanya di dalam Engkau Bapa kami yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati kami ya Tuhan. Di dalam kami mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk muji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian online kita pada pagi hari ini. Ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit daripada kematiannya sehingga ia mampu memberkati dan menyertai kita sebagai umat-umatnya dimanapun kita berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita yang hidup itu adalah Tuhan yang maha hadir, hadir bersama dengan kita serta memberkati kita di dalam kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita terus menikmati berkat hadirat Tuhan dimanapun kita berada, di dalam kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini juga. Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita adalah terdapat di dalam atau telah saya ambil daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bahagian firman Tuhan ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Tulisan di atas bahagian ini adalah,
Kristus adalah kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ayat yang ke-18 berkata, bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada kayu salib itu tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Allah. Di dalam Alkitab tertulis, Allah berfirman, kebijaksanaan orang bijak akan aku musnahkan, dan pengertian orang berilmu akan ku lenyapkan. Oleh itu, apakah gunanya orang bijak? Apakah gunanya ahli Taurat? Apakah gunanya orang berilmu? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini kebodohan belaka. Ayat 21, karena Allah bijaksana, Dia menentukan supaya manusia tidak dapat mengenalnya melalui kebijaksanaan mereka sendiri. Sebaliknya, Allah menetapkan bahwa Dia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya melalui perkabaran kami yang dianggap satu kebodohan. Orang Yahudi menuntut mukjizat sebagai bukti dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan. Tetapi kami mengisytiharkan Kristus yang disalibkan. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap satu kebodohan oleh orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu Kristus yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Hal itu demikian karena apa yang nampaknya seperti kebodohan Allah sebenarnya lebih bijak daripada kebijaksanaan manusia. Apa yang nampaknya seperti kelemahan Allah sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan manusia. Ini adalah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat sedikit daripada latar belakang penulisan surat 1 Korintus ini, ianya adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menyelesaikan atau dituliskannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan jemaat yang dimulakan oleh Paulus itu. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang telah dimulai oleh Paulus di dalam perjalanan pemberitaan firman Tuhan atau Injil keselamatan itu. Dan waktu dia melihat ada masalah-masalah yang timbul atau yang ada di kalangan mereka, maka ia menuliskan suratnya ini dengan tujuan untuk menyelesaikannya. Di Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau terlihat di dalam bahagian ini, ia memulakannya dengan berbicara tentang hikmat Allah. Di mana ia mengatakan apa yang kelihatannya sesuatu yang bodoh oleh mereka berkenaan dengan Allah itu, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 tadi, itu sebenarnya bijak daripada kebijaksanaan manusia. Apa yang nampaknya seperti kelemahan Allah sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan manusia. Jadi kalau terlihat di dalam bahagian ini, Paulus menyampaikan inti pemberitaan Injil itu atau firman Tuhan itu, yaitu berbicara tentang kematian Kristus yang benar itu. Sehingga dia katakan bahwa bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada kayu salib itu tidak berarti apa-apa. Di sini dia menyampaikan berita tentang kebenaran kebangkitan Kristus itu, di mana orang yang menganggapkannya atau sebahagian daripada orang menganggapkannya itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu adalah sesuatu yang tidak mustahil atau tidak masuk akal.
Ya, dalam satu minggu yang telah lalu kita telah merayakan Jemaat Agung yang berbicara hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari Ahadnya, kita katakan itu adalah Ahadnya hari Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Jadi dalam ayat ini kita melihat pernyataan Paulus tentang kematian Kristus itu tentang satu kebenaran. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat bahagian ini dengan satu tema yang berkata berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat sedikit daripada pengertian berkat itu, di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang umum yang digunakan pakai atau berbicara tentang berkat itu. Di mana berkat itu menyatakan sesuatu yang mengandungi makna perkara yang baik, yaitu memuji, menyelamatkan dan menyatakan sesuatu yang diterima daripada Tuhan. Dan itu satu pengertian daripadanya. Dan salah satu juga pengertiannya daripada kata asal Ibrani itu, yaitu berbicara tentang kebahagiaan. Sesuatu yang kita terima daripada Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Itu merupakan satu kata juga pengertian berkat itu juga. Dan kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa atau di dalam perjanjian baru itu, pengertian berkat itu juga ia mengandungi makna kebahagiaan yang baru kita sambut daripada Tuhan. So, kalau kita lihat, berkat itu adalah sesuatu yang baik yang kita terima daripada Tuhan. Sesuatu yang membawa kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan seseorang itu daripada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat daripada kematian dan kebangkitan Kristus, artinya apakah perkara yang baik, apakah sesuatu yang membawa kebahagiaan daripada Tuhan di dalam kematian dan kebangkitannya. Saya tidak membawa kita melihat beberapa penyataan kebenaran yang membuktikan kematian Tuhan dan kebangkitannya. Tetapi pada pagi hari ini saya hanya membawa kita melihat apakah berkat yang dimiliki, yang diterima, yang dialami oleh orang Kristen daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kekristenan, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu ianya merupakan satu peristiwa yang penting dalam kehidupan orang Kristen, sehingga ianya menjadi dasar pegangan iman orang yang percaya, sehingga ia menjadi satu dasar kehidupan orang yang mengalami berkat daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dia yakin, kita percaya tentang kematian Tuhan Yesus itu benar, kebangkitan Yesus itu benar. Di Bapak Ibu semua orang percaya atau orang Kristen menyambut kematian Tuhan itu dan kebangkitan Yesus itu daripada kematiannya itu dengan baik. Ia merupakan satu kebenaran yang membawa berkat bagi jemaat atau pribadi umat-umat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini kita melihat apakah berkat pengorbanan Kristus kepada orang Kristen. Pengorbanan Kristus membawa berkat kepada banyak perkara. Pengorbanan atau kematian Kristus itu mewakili penebusan untuk masa lampau, membantu untuk masa ini, dan memberi pengharapan kepada masa depan. Tanpa kematian Kristus di atas salib dan
kebangkitannya tidak akan ada sebarang agama yang disebutkan Kristen atau orang Kristen. Waktu ini yang sangat penting bagi orang Kristen boleh diringkaskan dalam 4 perkara, yaitu pengampunan, kebebasan, kepuasan hati, dan harapan masa depan. Dan ini adalah berkat yang dimiliki atau diterima oleh orang Kristen daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saat seseorang itu meyakini tentang kematian Kristus itu bagi dirinya dan kebangkitan Yesus itu adalah satu perkara yang benar membawa keselamatan, maka berkat itu akan dia nikmati dan rasakan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah pengampunan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Roma pasal yang ke-3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi berkat yang pertama yang diterima oleh seseorang Kristen yang percaya kepada Yesus itu, dia telah mati dan bangkit daripada kematiannya, adalah berkat pengampunan dosa. Tidak sesiapa pun dalam dunia ini yang boleh mendakwa atau menyatakan dia adalah seorang pribadi yang sempurna. Tidak sekali-sekali melakukan sebarang dosa. Ya, tidak kira betapa suci pun dia katakan dia hidup jalan hidupnya, tapi dia masih hidup atau mengalami kecacatan di dalam kehidupannya. Karena di dalam ayat ini mengatakan, atau dalam ayat Roma pasal 3:23 pasal sampai 24 tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi oleh karena manusia itu berdosa, jadi tak ada seorang manusia yang dapat menyelamatkan atau membebas dan menerima pengampunan dosa daripada atau melalui dirinya sendiri. Memerlukan seorang yang benar-benar suci dan kudus adanya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian membawa pengampunan dosa. Menjadi korban pengampunan dosa, penghapusan dosa, korban perdamaian di antara manusia dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tambahan lagi Allah mengisytiharkan bahwa akibat daripada dosa adalah kematian. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, walau bagaimanapun upah dosa itu adalah maut, Kristus telah datang untuk mati bagi kita. Kematiannya membolehkan dosa-dosa kita diampuni dan hukuman mati akibat dosa itu dialihkan daripada orang yang percaya. Dan itu dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Bukan itu saja, dengan membiarkan darah Kristus menyucikan dosa-dosa kita, kita yang dahulunya terpisah daripada Allah, boleh sekarang menjalani perhubungan kasih dengan pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Jelas bagi saya dan Anda, pengorbanan Kristus memungkinkan semua kita ini, manusia boleh menjadi satu dengan Kristus. Dosa-dosa orang yang percaya kepadanya
pada masa lepas sudah ditebus. Ini adalah inti pati berita baik atau Injil yang dibawa Kristus ke bumi lebih 2000 tahun yang lalu saat dia mati di atas kayu salib. Rencana Allah telah digenapi. Rencana Allah telah dilaksanakan dengan sempurna saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan berkata, sudah selesai. Pengampunan itu hanya dapat kita terima daripada Tuhan sendiri. Maka itulah saat kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita datang kepada Tuhan dan menyerah hidup kita. Hanya Dia saja yang dapat mengampuni kita daripada dosa. Yang kedua, berkat daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah kebebasan. Sebagai hasil langsung pengampunan dosa bagi seseorang yang percaya kepada Kristus itu, orang Kristen boleh sekarang menikmati kebebasan yang benar. Ya. Oleh kematian Yesuslah menjadikan seseorang yang berdosa itu benar-benar bebas daripada belenggu dosanya, bebas daripada kuasa dosanya, bebas daripada dihantui oleh dosanya saat seseorang itu datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yesus memberitahu pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan mereka. Itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang kedua, ayat yang ke-32. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Tidak bebas untuk melakukan apa yang mereka suka. Oleh karena mereka adalah manusia yang berdosa. Tidak bebas untuk berbuat dosa karena mereka telah dibebaskan daripadanya. Tetapi kebebasan yang benar daripada cengkraman dosa itu adalah hanya dapat diterima daripada Tuhan sendiri. Karena kematiannya di atas kayu salib itu adalah kematian mengalahkan kuasa dosa itu. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Alkitab menyatakan bahwa umat manusia telah diperhambakan di masa atau saat Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden. Umat manusia semenjak itu telah sesat jalan dan hilang kebebasan mereka karena menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sendiri telah lakukan, ciptakan. Jadi dalam kehidupan yang terpisah daripada Allah itu, manusia dengan sombongnya memikirkan mereka bebas dan merdeka, tetapi sebenarnya mereka adalah diperhambakan dan dipenjarakan oleh cara-cara hidup mereka yang berdosa itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepada orang Kristen, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sangat bermakna. Bukan saja mereka telah ditunjukkan belas kasihan, mereka juga telah dibebaskan daripada dosa. Mereka mendapat kebebasan, kelepasan yang sempurna daripada dosa saat datang kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak lagi tertawan oleh setan. Umat Tuhan tidak lagi diperhambakan oleh setan atau dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis. Karena kematian Yesus telah menyelesaikan semuanya.
Maka itu inilah berkat yang kedua yang dimiliki oleh orang yang percaya daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Kita benar-benar dibebaskan daripada belenggu dosa, kuasa dosa itu. Yang ketiga, daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu, ia memiliki satu kepuasan hati yang benar. Seseorang yang percaya kepada Yesus, yang menikmati berkat kematian Tuhan Yesus, yang telah mengampuni dosanya, yang telah membebaskan dia daripada belenggu dosa, ia memiliki satu kepuasan hatinya. Kadangkala kita mendengar kesaksian orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dengan mereka mengungkapkan segala yang ada dalam dunia ini, kekayaan dan harta saya miliki, tetapi jauh di dalam hati saya tidak ada kepuasan yang sepenuhnya. Dan ini berarti Bapak Ibu, hanya melalui Yesus atau di dalam Yesus saja seseorang itu menerima kepuasan hati. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan jemaat Tuhan, sebagai orang yang menerima Kristus, individu itu buat kali pertama menemui kebahagiaan dalam kehidupan dia secara pribadi. Itulah sebabnya saat seseorang itu benar-benar mengalami berkat pengampunan dosa dan kebebasan daripada Tuhan itu, ia mengalami satu sukacita, damai sejahtera yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Karena ia merasa satu kepuasan yang benar. Dia mengalami satu sukacita karena dia dibebaskan daripada belenggu dosa. Bapak Ibu, inilah hal yang kita lihat di dalam hidup seseorang Kristen yang mengalami berkat kematian dan kebangkitan Kristus itu. Dia bebas daripada beban dosa-dosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Dan mengalami kebebasan yang tulen. Jadi orang Kristen dapat merasa kepuasan hati serta merasai semuanya itu mencukupi. Ya. Mereka kini tahu apa perkara yang kekal dan bernilai, dan apa perkara-perkara yang sementara dan tidak berguna setelah dia menyerah hidupnya kepada Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia merasa puas. Karena apa yang telah dia sudah miliki di dalam Yesus itu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu, merupakan satu hal yang kekal. Maka itulah yang merasakan satu kepuasan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus berkata bahwa satu-satunya sebab untuk kedatangan yang pertamanya adalah untuk membolehkan pengikut-pengikutnya untuk memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah dan bahagia. Itu dikatakannya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dengan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang mempunyainya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini tidak semestinya Bapak Ibu dari segi harta, benda, fisikal, tetapi dari segi berkat rohani. Berkelimpahan dalam ketenangan pikiran. Berkelimpahan dalam kebahagiaan. Berkelimpahan di dalam kesabaran. Dan berkelimpahan di dalam sifat-sifat lain Roh Kudus yang datangnya daripada Tuhan. Maka ia merasa puas. Mungkin secara fisik atau
cara dunia ini, dia mengalami kekurangan dalam keperluan sebagainya. Tetapi apa yang dia rasakan puas di dalam hatinya ialah ia merasa kebahagiaan. Karena dia mengalami sesuatu perkara yang bersifat kekal di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kematian Kristus adalah titik permulaan. Bila Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan Kristus menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, Roh-Nya hidup di dalam kita, maka kita merasa kepuasan yang sepenuhnya. Di Bapak Ibu saudara-saudari, maka itulah firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di mana Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kita mengalami berkat kematian dan kebangkitan Kristus ini, kita akan mendapati bahwa kita merasai semuanya mencukupi di dalam kehidupan kita. Dan merasa puas hati walaupun di dalam keadaan yang paling teruk pun. Maka itulah kita melihat seorang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang ada di hadapannya, apapun pergumulan beban yang dia alami dalam kehidupannya, dia tetap bersuka cita, dia tetap memuji Tuhan karena di dalam hidupnya, dalam hatinya, di dalam dirinya merasa satu kepuasan hati yang benar. Berkat yang keempat adalah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, orang yang percaya kepadanya memiliki harapan masa depan. Berbicara tentang masa depan, kita sadari dan tahu itu adalah sesuatu yang misteri. Sesuatu yang kita tidak pasti kalau kita berbicara tentang masa depan dalam dunia ini. Tetapi bagi saya dan Anda yang sudah mengalami berkat kematian dan kebangkitan Kristus yang telah mengampuni kita daripada dosa kita, yang telah membebaskan kita daripada ikatan dan belenggu dosa, serta memberikan satu sukacita di dalam hati kita, maka kita katakan haleluya. Masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Kristus bukan saja mati, tetapi dia juga hidup semula daripada kematiannya. Dan itulah yang telah kita rayakan, yang telah kita sambut pada Ahad yang lalu. Kebangkitan Kristus. Kuasa maut tidak mampu menahankan Yesus di dalam kuburnya untuk selamanya. Tetapi Yesus bangkit daripada kematian. Yesus hidup daripada kematian karena dia adalah hidup. Dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat berkata, dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya membolehkan umat manusia yang percaya kepadanya bukan saja diampuni tetapi juga diselamatkan. Dan ini adalah dasar pegangan iman percaya orang percaya, bahwa di dalam Yesus kita menerima hidup yang kekal. Kematian itu tidak memisahkan kita untuk selama-lamanya. Kematian itu bukan cerita akhirnya manusia itu, tetapi di dalam Yesus ada kebangkitan. Itu kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebangkitan kepada hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus itu merupakan satu harapan yang pasti bagi orang yang percaya. Jadi harapan ini yang memberikan makna kepada orang yang percaya.
walaupun diperhadapkan dengan bermacam-macam cobaan dan bermacam-macam kesukaran yang dihadapinya, tetapi tempatnya yang telah disediakan oleh Tuhan itu adalah pasti. Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Ya. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Kalau tidak demikian tak akan kukatakan, katanya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Memberikan satu kepastian bagi saya dan Anda. Sekalipun dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, tapi di dalam Yesus kita punya harapan yang pasti. Harapan kepada masa depan ini memberikan motivasi bagi saya dan Anda untuk masa kini. Berbanding dengan gencaran masa depan dunia ini. Maka itulah kita mampu atau sanggup berhadapan dengan tentangan. Itulah yang membuatkan kita setia sampai akhir, walau apapun keadaan dan rintangan yang kita hadapi. Karena kita tahu dengan pasti bahwa masa depan kita satu masa depan yang sangat indah. Kita tetap setia dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 itu, firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya katanya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Orang yang percaya itu setia sampai akhir hidupnya oleh karena dia mempunyai harapan masa depan yang sangat indah. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan satu berkat yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya Yesus saja yang sumbernya. Daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu, memberikan kita satu pengampunan yang benar. Membebaskan kita daripada belenggu dosa. Serta memberikan kepuasan hati yang sungguh dan sempurna. Serta memberikan kita jaminan masa depan yang sungguh mulia dan kekal. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini, di dalam kita berada di dalam suasana mengingati kematian Yesus di atas kayu salib, serta bersukacita atas kemenangan Yesus dalam hal dia telah bangkit daripada kematiannya. Ketahuilah 4 berkat yang dimiliki, yang diterima oleh orang Kristen di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kita telah mendapat pengampunan. Kita telah dibebaskan daripada belenggu dosa. Kita memiliki satu kepuasan hati yang sempurna, serta memiliki masa depan yang sangat indah. Tetaplah berpegang teguh di dalam iman percayamu, apapun yang engkau hadapi pada saat ini. Biarlah engkau terus memandang kepada Yesus dan terus berserah kepada Dia, karena Ia tak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau seorang diri. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit daripada kematiannya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat terbukti dalam hidup kami.
Sehingga pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang menyatakan sesuatu perkara yang sangat indah, yang dimiliki dan diterima oleh orang percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, memberikan kami satu pengampunan, memberikan kami satu pembebasan, dan memberikan kami kepuasan hati dan masa depan yang sangat indah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, dimanapun umat-umat-Mu pada saat ini ya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang bersama dengan mereka akan terus berbicara dan melayani umat-umat-Mu, agar dimanapun mereka berada, mereka terus menikmati berkat damai sejahtera dan sukacita melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sekali lagi hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa ini. Engkau terus menaungi mereka, bungkusi mereka Tuhan dengan kuasa dan darah-Mu, supaya mereka dijauhkan daripada serangan, gangguan dan godaan iblis. Bahkan kuasa-kuasa penyakit yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menyentuh tubuh mereka, karena kuasa darah-Mu itu lebih berkuasa daripada penyakit-penyakit yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau terus memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang telah mengulurkan persembahan mereka dalam minggu yang telah lalu ini ya Tuhan, kami doakan, biarlah Engkau terus memberkati mereka. Usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka perlukan, Engkau cukupi mereka. Kebun ladang mereka Tuhan, Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai umat-Mu di dalam hidup mereka di hari, minggu, bulan yang akan datang ini. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa untuk keadaan yang masih ada pada saat ini ya Tuhan. Secara manusiawi kami ya Tuhan, kami sedar kami tidak mampu melenyapkan penyakit COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas segalanya. Jika kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kuman-kuman, virus COVID-19 ini tidak akan berjangkit lagi. Ia akan berhenti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Minta semuanya ini. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akhiri acara kita dengar berita sidang kita pada pagi hari ini. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, pelindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang.